Entah ini Jumat Agung yang keberapa akan kita masuki Jumat besok. Entah ini Paskah keberapa yang akan kita masuki pada hari Minggu nanti. Saya percaya setiap kita melalui masa Jumat Agung, masa Paskah, dan juga masa Natal, pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Dan pagi hari ini ketika saya sedang merenung Tuhan, apa yang harus disampaikan atau apa yang harus dibagikan pagi ini, ketika saya baca dari kitab Lukas, saudara, sebelum Yesus akhirnya rohnya naik ke surga, sebelum Yesus akhirnya roh yang dalam hidupnya itu naik ke atas surga, kita sama-sama tahu bahwa ada hal-hal yang di luar nalar terjadi saat itu. Kita akan sama-sama buka dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai seterusnya. Lukas 23 ayat 44 dan seterusnya berkata seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, sebelum Yesus mengatakan, "Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku." Sebelum Yesus menyerahkan seluruh sisa hidupnya di atas kayu salib ke dalam tangan kuasa Allah Bapa, kita sama-sama lihat terjadi yang namanya gelap gulita dari jam 12 siang sampai jam 3. Gelap gulita, nggak ada matahari sama sekali saat itu. Kalau mungkin kita sering lihat filmnya, terjadi tiba-tiba gelap gulita, ada gempa dan akhirnya tabir suci terbelah menjadi dua. Dan yang saya dapat adalah ketika hal itu terjadi, saudara, bukan cuma di saat Yesus dia masih sehat, dia masih kuat, dan dia belum disiksa, dicambuk, dan disalib. Di saat itu dia banyak sekali yang melakukan segala mukjizat. Bahkan di saat dia di atas kayu salib pun masih ada hal-hal yang terjadi di luar pikiran manusia. Kegelapan terjadi dari jam 12 sampai jam 3. Saya pernah baca di Google, saudara. Saat itu belum yang namanya bulan di mana akan terjadi bulan purnama dan segala macam, dan itu mustahil tiba-tiba menjadi gelap. Di sini saya boleh nangkap bahwa ketika Yesus sebelum balik ke surga, sebelum naik, sebelum mati di atas kayu salib, seakan-akan Allah Bapa mau memberitahukan bahwa kegelapan yang terjadi saat itu, itulah kegelapan di mana awal pertama kali dunia ini belum ada. Yesus, Tuhan Allah Bapa menciptakan terang pertama kali. Hari pertama Allah menciptakan terang, tapi sebelum hari pertama semua itu gelap. Tidak ada satupun gelap gulita. Dan Yesus adalah sumber terang kita, amin. Ketika Yesus kembali ke pangkuan Allah Bapa, ketika Yesus di atas kayu salib, dan sebelum Yesus bilang, "Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku," di Lukas dikatakan terjadi gelap gulita dari jam 12 sampai jam 3. Kegelapan seakan-akan terjadi karena sumber terang yang ada pada waktu itu oleh segelintir orang diambil, disiksa, dan maaf kata, secara tidak sengaja dilenyapkan dari dunia saat itu.
Allah menciptakan terang di hari pertama, sebelumnya adalah gelap. Dan Yesus naik ke surga, Yesus mati, terjadi gelap gulita. Allah Bapa mengisyaratkan, inilah nak, kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, kalau nggak ada terang, sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, yang ada hanyalah gelap saat itu. Dan segelintir orang yang tadi saya katakan, mereka gelap hati, mereka gelap pikiran. Akhirnya mereka menyerahkan Yesus, mencaci, meludahi, bahkan mengolok-olok. Karena gelap hati mereka, gelap pikiran mereka saat itu. Yesus, sumber terang yang Tuhan berikan, yang Allah Bapa berikan saat itu. Tetapi karena kegelapan hati oleh orang-orang Romawi saat itu, kegelapan hati, kegelapan pikiran dari segelintir orang saat itu yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus. Akhirnya apa? Kegelapan itu menyerahkan sumber terang yang harusnya menyinari dan menerangi banyak orang. Jam 12 sampai jam 3. 3 jam terjadi gelap gulita di saat Yesus ada di atas kayu salib. Menandakan bahwa kalau kita tidak menyertakan sinar terang Tuhan dalam hidup kita, kegelapan itu akan terus menyelimuti hidup setiap manusia. Jumat Agung besok kita disuruh naik ke atas. Setiap pribadi juga disuruh naik ke atas di rumahnya dan mendeklarkan. Yesaya 60 mendeklarkan firman Tuhan, mendeklarkan bahwa kegelapan sudah harus stop dan diganti oleh terang Tuhan. Itulah yang Tuhan mau sebenarnya. Kegelapan demi kegelapan yang terjadi dari masa dahulu dan sampai hari ini. Ini waktunya kita katakan, Tuhan Allah, jangan sampai kegelapan yang terjadi pada waktu itu ketika Yesus naik ke atas surga, Yesus mati di atas kayu salib kembali terjadi. Tidak. Karena tadi malam kalau kita sudah menjelaskan Taman Eden dan Getsemani, dan Tuhan Allah Bapa memakai Taman Getsemani untuk menyatakan, untuk melakukan kesempatan yang kedua setelah yang pertama Adam gagal. Lalu Allah Bapa memakai Yesus. Dan dari kematian Yesus, dari kebangkitannya, itulah yang membuat kita semua bisa berdiri, berdoa, menahan di dalam nama Yesus. Jangan ada kegelapan lagi di setiap anak-anak Tuhan. Kegelapan, gelap gulita, sungguh tidak enak rasanya, saudara. Kalau kita mati di rumah, mati lampu kan, misalnya lagi tidur, lampu kamar udah dimatiin, tiba-tiba mati lampu. Itu gelap sekali, saudara. Gak bisa melihat apa-apa. Mau nyari senter pun juga mungkin kejeduk lemari, kejeduk meja, karena gak ada terang, gak ada cahaya. Tetapi kalau kita menyertakan sinar Tuhan, kita menyertakan sumber terang itu dalam hidup kita, percayalah saudara. Mungkin iblis boleh melancarkan hal-hal yang mungkin membuat mata kita menjadi gelap, tapi ketika ada sinar Tuhan, ada terang, ada sumber terang itu, saya percaya ini akan mengubah dan membalikkan keadaan, dan kita bisa menahan kegelapan di setiap anak-anak Tuhan. Hal yang kedua, ketika tabir suci terbelah menjadi dua ketika saat itu. Banyak imam-imam di bait Allah yang kaget, kenapa kok tiba-tiba, saya pernah lihat filmnya, kain yang besar, tabir suci yang besar tiba-tiba terbelah menjadi dua. Itu kalau secara manual mungkin harus digunting atau disilet atau dipakai apalah. Itu bait, itu tirai yang sangat besar, yang sangat tebal, tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan Tuhan pengen, itu kan tirai itu kan memisahkan antara ruang umum dan ruang kudus saat itu. Ketika tabir suci terbelah menjadi dua, Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus pengen bahwa kekudusan Tuhan bukan cuma ada di bait Allah, tapi kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan harus disebarkan bukan cuma di gereja, tapi di luar
dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, membawa kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Tabir suci pembatas antara ruang kudus dan ruang umum di bait Allah saat itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan ketika saya membaca tentang hal ini, Tuhan pengen hari-hari ini, ayo, kekudusan kita mendapatkan dari Tuhan, bukan cuma kita praktekkan di gereja atau di ruang ibadah, tapi kekudusan dan kemuliaan yang kita dapatkan dari Tuhan, ayo sebarkan dimanapun kita berada. Dan itulah kenapa kita mendapatkan firman untuk kita mengadakan lawatan demi lawatan setiap hari Minggu. Karena itulah yang Tuhan mau, menebarkan kasih, menebarkan kekudusan Tuhan, menebarkan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma dalam lingkup di dalam gedung gereja, di gedung ibadah, tetapi Tuhan Allah Bapa menyatakan, pergilah, sebarkanlah apa yang kita dapat dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, hal ajaib yang terjadi dikatakan tadi, kepala pasukan yang notabene dia mengolok-olok Yesus di saat dipaku, di saat mungkin dikasih air cuka untuk minum, dia mengolok-olok, katanya kamu raja mana, gak ada yang nyelamatin kamu, katanya kamu pembuat sang mujizat, kok gak bisa turun di atas kayu salib. Itu kepala pasukan Romawi saat itu mengolok-olok, mengejek, menghina Yesus. Dan akhirnya apa? Dikatakan ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah benar. Tuhan mau setiap lidah bibir kita mengaku, berkata, ya, Yesus adalah anak domba Allah. Dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dia akhirnya mengakui orang yang dia olok-olok, orang yang dia ejek, orang yang dia hina, orang yang dia caci maki, orang yang dia siksa waktu itu. Ketika dia melihat kejadian demi kejadian terjadi sebelum Yesus meninggal. Dan dia melihat, kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat, mungkin ada gambarnya, ada pasukan satu orang berdiri di atas kayu salib dan dia melihat ke atas. Itulah kepala pasukan orang Romawi. Dan dia berkata, sungguh dia ini adalah orang benar. Orang yang bukan mengenal firman Tuhan, bukan orang Yahudi, non-Yahudi saat itu, berkata dari mulutnya, sungguh orang ini adalah benar. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, yang notabene dari kita lahir sampai hari ini, kita ada di dalam kasih Tuhan. Dari kita kecil, kita mengenal firman Tuhan, sampai pada pagi hari ini kita menerima firman Tuhan. Apakah setiap perkataan lidah bibir mulut kita mencerminkan atau mengakui Tuhan dalam hidup kita? Ketiga hal ajaib di masa Jumat Agung, di saat Yesus meninggal, inilah hal-hal yang akan mengubahkan kita, cara pikir kita hari-hari ini. Saya percaya ketika kita memasuki masa Jumat Agung, masa Paskah, pasti ada yang namanya merefleksi diri kita, untuk kita mengingat kembali kalau saat itu Tuhan gak mau mati untuk kita, untuk orang-orang saat itu, gimana kita hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sebelum Yesus meninggal saat itu, itulah yang Tuhan pesankan, yang Tuhan isyaratkan dalam hidup setiap kita. Mari hari-hari ini hiduplah, sertakan sumber terang itu dalam kehidupan kita. Dan nanti hari Jumat Agung jam 5 pagi kita sama-sama dikirkan
dengan iman, dengan percaya kita ke Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Tuhan, kegelapan sudah berhenti dan ada terang Tuhan yang terus bersinar sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Lalu sebarkan kasih itu, bagikan kasih Tuhan, bukan cuma ke sesama kita orang Kristen, tetapi mulai belajar memberkati, menjadi terang, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang sekitar. Firman-Nya sudah ada, yaitu lawatan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mari lanjutkan itu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan yang ketiga, akui Tuhan dalam hidup setiap kita. Bukan cuma di bibir dan di mulut, tapi di setiap tingkah laku kita, perbuatan kita mencerminkan siapa Raja yang tinggal dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Jumat besok, hari Selasa nanti menjadi titik balik kita anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan selama ini. Mungkin kita merasa, Tuhan, aku belum pernah menerima setiap janji-Mu, aku belum menerima setiap apa yang menjadi rencana-Mu. Biarlah hari Jumat besok menjadi hari di mana kita sama-sama mendikirkan dengan kuat, sama-sama merelakan diri kita dengan kuat di hadapan Tuhan. Dan hari Selasa nanti di masa Purim, masa pembalikan keadaan, saya percaya kita akan menerima semua yang ajaib, semua yang ilahi, dan semua yang Tuhan tetapkan. Saya percaya gak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Amin. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan taruh firman-Nya dalam hamba-Nya, saya percaya tidak ada satupun yang bisa digagalkan. Asalkan saudara, maukah kita melakukan apa yang tadi disampaikan? Kita berdoa, kita sebarkan kasih, kita mengakui Tuhan lebih lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih dari kepala pasukan itu. Dia cuma melihat sekali, dia cuma bertemu Tuhan sekali saat itu. Akhirnya dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita bertahun-tahun melihat kasih Tuhan. Kita bertahun-tahun merasakan kasih Tuhan. Apakah bisa kita mengucapkan apa seperti yang kepala pasukan itu ucapkan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayo masuki masa Jumat Agung ini. Jangan dengan hati yang biasa, tapi ayo refleksikan diri kita. Ingat kembali setiap pengorbanan Tuhan, karena saya percaya untuk menerima masa Purim dan pembalikan keadaan, Tuhan mau kita membayar harganya. Kita mengasihi terlebih dahulu sebelum kita menerima yang ajaib hari Selasa nanti. Saya percaya setiap yang di tempat ini akan mengalami semuanya. Tidak ada satupun yang terlewat, dan saya percaya masa Purim dan pembalikan keadaan akan kita terima hari Selasa nanti. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.